Pecatur Rusia Vladislav Artemiev bersama dengan Hans Niemann untuk sementara memimpin pada hari kedua kejuaraan dunia rugby tahun 2025. Artemiev berhasil menekuk Magnus Carlsen hanya dalam 29 langkah, kemenangan yang membuatnya memimpin turnamen. Di game ini, Artemiev memulai permainan dengan D4, lalu Magnus mendorong D5, setelah itu C4, gambit menteri, Magnus mendorong E6, gambit menteri ditolak. Kuda F3, kuda F6, lalu kuda C3, setelah itu C6, Magnus memainkan pertahanan semi-Slav. Artemiev selanjutnya mendorong pion E3, lalu kuda B D7, menteri C2, B6. Setelah itu terjadi pertukaran pion, pion E makan pion. Di posisi ini, Artemiev lanjut mengimbangkan gajah D3, bersiap untuk rokade. Lalu Magnus keluarkan gajah E7, juga bersiap rokade. Selanjutnya, Artemiev rokade untuk amankan raja, direspon dengan gajah B7. Menempatkan gajah pada posisi fiansetto, posisi yang sangat kuat. Di posisi inilah, Artemiev mulai mendobrak. Dia mendorong E4. Setelah pion makan pion, kuda makan pion, tantangan pertukaran kuda. Magnus memilih untuk rokade. Setelah itu, Artemiev menantang kuda yang lain. Di posisi ini, Magnus menukar kuda D7. Kuda makan kuda, pion makan kuda. Setelah kuda makan kuda, gajah makan kuda. Artemiev memiliki pion E yang mengontrol petak D6 dan juga F6. Selain itu, gajah dan menteri menyerang langsung pion J. Di posisi ini, Magnus membuat jebakan H6. Apabila Artemiev terburu-buru dan mengambil pion, maka benteng C8. Dipastikan hitam akan menang. Tentu saja, Artemiev tidak akan terjebak. Dia adalah Grandmaster. Di posisi ini, Artemiev mendorong pion E6. Menurut engine, langkah ini tidak akurat, tapi ini adalah dobrakan yang sangat mantap. Di langkah selanjutnya, Magnus Carlsen memainkan menteri C7. Selanjutnya, Artemiev menukar pion dan Magnus mengambil pion dengan benteng. Setelah itu, gajah D5. Langkah yang begitu luar biasa. Apabila pion makan gajah, maka menteri dipastikan akan tewas. Oleh karena itu, Magnus Carlsen mencoba dengan benteng F8 menyusun benteng pada lajur F. Dan di posisi ini, Artemiev memainkan langkah brilian. Gajah makan pion. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Apabila pion makan gajah, maka menteri G6 skak. Raja harus lari. Setelah itu, gajah makan benteng memberikan ancaman skakmat. Maka menteri harus memberikan penjagaan. Sampai di posisi ini, putih menang benteng. Hal itu tidak terjadi. Magnus Carlsen tentu saja tidak mengambil pion. Di posisi ini, Magnus melawan dengan gajah D6, menyerang pion H. Artemiev mengambil benteng. Setelah benteng makan benteng, Artemiev menempatkan menterinya di peta G6. Keunggulan putih berkurang. Di posisi ini, Artemiev hanya punya 15 detik. Magnus Carlsen melancarkan skak, mengambil pion. Setelah raja geser, gajah mundur E5. Artemiev kemudian serang gajah. Lalu pion didorong. Dengan waktu tersisa 18 detik, Artemiev kembali menyerang. Setelah gajah mundur, benteng masuk ke baris ke-8. Di sini, Magnus menutup skak dengan gajah. Sampai pada posisi ini, langkah terbaik menurut engine adalah gajah mundur ke-5. Namun, Artemiev membuat blunder. Benteng D1. Magnus Carlsen berhasil menemukan langkah terbaik.
benteng F6 menyerang Menteri Putih. Di posisi ini, Vladislav Artemiev melanjutkan rencananya. Benteng ke petak B8 mengorbankan menterinya. Apabila benteng makan menteri, maka benteng makan gajah dan skakmat terjadi. Apabila menteri makan benteng, maka menteri makan pion. Ini pun adalah skakmat. Langkah terbaik untuk hitam adalah gajah C6 menyerang benteng putih, di mana setelah itu benteng makan gajah, benteng makan benteng, menteri skak. Setelah menteri menutup skak, benteng makan benteng, raja makan benteng, menteri makan gajah. Setelah pion makan gajah, menteri makan pion, dan putih menang satu pion. Namun ternyata di posisi ini, Magnus Carlsen gagal menemukan langkah terbaik, gajah C6. Magnus membuat blunder fatal. Dia mengorbankan gajahnya untuk makan pion. Tentu saja Artemiev langsung mengambil gajah dengan menterinya. Setelah itu, Magnus mengambil gajah dengan tempo skak. Raja lari, lalu Magnus mengimbalikan benteng ke petak F6. Di posisi ini, Artemiev menempatkan menteri D5, skak. Magnus langsung melarikan rajanya ke petak H7. Namun setelah itu, Magnus menyerah. Dia menyadari bahwa kelanjutannya adalah benteng makan gajah. Posisi ini adalah skakmat dalam 7 langkah.